warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Aisyah SIKOM MM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Komunikasi Bisnis, dan yang saya hormati teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video pidato singkat saya ini. Pertama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan dan nikmat yang tak terhingga. Dan tak lupa pula salawat serta salam saya berikan kepada baginda besar yakni Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan umatnya, di mana beliau adalah suri tauladan bagi kita semua. Sebelum saya melanjutkan isi dari video ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman sekalian. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maya Amelia, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, ada pemateri pidato singkat yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang Indonesia membutuhkan pendidikan moral. Sebagaimana tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester di mata kuliah Komunikasi Bisnis. Kita tentu semua tahu sebelumnya bahwa pendidikan adalah bagian terpenting dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa pendidikan, tidak mungkin bagi kita untuk dapat melanjutkan kehidupan negara ini, terutama menjaga martabat bangsa di mata masyarakat internasional. Suatu bangsa dapat dikatakan telah maju jika pendidikan di negara itu maju dan dapat mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan baik untuk kesejahteraan warganya. Untuk alasan ini, berbagai pihak telah melakukan berbagai upaya bersama untuk mempromosikan pendidikan Indonesia. Namun, akhir-akhir ini kita sering melihat dan menonton berita mengenai kasus kriminal yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang atau anak-anak yang masih sekolah. Bahkan banyak kasus pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, penyalahgunaan narkotika dan tindak korupsi di antara para pejabat. Semua perilaku buruk tersebut akan merugikan kita semua, khususnya bagi generasi muda. Pendidikan moral sangat diperlukan untuk generasi muda saat ini. Tidak hanya generasi muda, tetapi diperlukan untuk komunitas dunia, khususnya untuk Indonesia. Sekarang di lembaga pendidikan, baik di universitas dan sekolah, tampaknya pendidikan moral dalam bahaya. Apa gunanya mendidik kecerdasan tanpa mendidik moralitas? Staf pengajar sekarang ingin membuat bangsa ini menjadi intelektual. Jika masalahnya cerdas, kecerdasan hewan dapat mengajar jika diajarkan. Jika seseorang bertanya kepada saya, siapa yang Anda pedulikan, secara moral atau intelektual? Saya pasti akan memilih moral. Tapi tidak ada salahnya memilih untuk keduanya. Pendidikan moral juga memainkan peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan, selain pendidikan ilmiah dan teknologi. Tanpa moralitas yang baik, pendidikan akan menjadi timpang. Tanpa moral, suatu bangsa dapat mengalami kesulitan dan keterbelakangan. Tentu saja ini berbeda dengan tujuan utama pendidikan, yaitu untuk menjadikan setiap warga negara mulia dan berwawasan luas. Pendidikan bertujuan menghasilkan sumber daya manusia yang bijak di era modernisasi ini. Kita difasilitasi oleh penyempurnaan teknologi untuk dapat berkomunikasi atau melakukan kegiatan lain. Contohnya adalah keberadaan internet, di mana kita dapat dengan mudah mengakses informasi dengan cepat. Namun di sisi lain, internet juga memiliki dampak yang negatif, khususnya pengaruhnya terhadap erosi moral. Bagaimana situs porno dapat dengan mudah diakses melalui internet. Tentu saja jika anak-anak tidak diberikan pendidikan moral yang baik, mereka akan kesulitan menentukan mana yang harus diikuti atau tidak. Jika moral di negara ini diterapkan sebagai aplikasi pendidikan intelektual, mungkin Indonesia bisa mandiri, benar-benar mandiri, agar siswa terutama generasi muda untuk mendapatkan pendidikan moral. Guru dengan moral dan kecerdasan yang baik diperlukan.
Perilaku buruk tersebut juga terjadi karena kurangnya pendidikan moral di masyarakat. Jadi tidak mengherankan jika perilaku itu masih ada dan sulit dilakukan. Salah satu cara atau upaya untuk menguranginya adalah dengan menjaga pendidikan moral. Pendidikan moral itu sendiri adalah pendidikan yang didasari pada perkembangan moral siswa. Sehingga siswa memiliki moral yang baik di samping memiliki otak yang cerdas. Peran sekolah dan orang tua merupakan salah satu faktor yang paling penting. Keluarga dalam hal ini orang tua memiliki andil besar untuk mengarahkan anak-anak mereka dalam memilih informasi. Menunjukkan apa yang baik dan apa yang buruk, orang tua atau anggota keluarga lainnya juga harus menjadi panutan bagi anak-anak. Sementara itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal setelah keluarga diharuskan untuk mengajarkan moral yang baik kepada anak-anak. Guru dapat berkomunikasi dengan siswa bagaimana sikap etis, berpendidikan, dan sikap positif lainnya. Maka dari itu, pentingnya melakukan pengembangan pendidikan moral. Dengan cara yang dapat kita lakukan untuk menerapkan pendidikan moral kepada generasi muda adalah dengan memberikan contoh moral yang baik di depan mereka, menanamkannya pada anak-anak sedini mungkin. Proses pengajaran harus dilakukan semenarik mungkin dan melibatkan anak dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran tentang nilai-nilai moral tidak berjalan satu arah. Anak-anak merasa terlibat dan jauh lebih memahami dalam kaitannya dengan nilai-nilai moral yang harus dihormati. Buatlah pelajaran pendidikan moral yang semenarik mungkin agar anak-anak dan generasi muda tertarik dan memahami nilai-nilai moral yang diajarkan. Mungkin penerapan pendidikan moral ini tidak mudah, tetapi kita jangan menyerah untuk menerapkan nilai moral di keluarga, masyarakat, dan instansi pendidikan agar kita bisa meminimalisasi perilaku buruk pada anak-anak dan tidak dilakukan di generasi mendatang. Bahkan generasi muda harus bekerja keras karena suatu hari mereka akan menjadi pilar-pilar Saka merah dan putih Indonesia, menggantikan pilar rapuh dalam hal dukungan Saka. Pengetahuan diperlukan agar Saka ditempatkan di tempat yang sesuai. Sementara moralitas diperlukan agar sebagai pilar tidak mudah rapuh. Belum lagi jutaan sekarang, bahkan miliaran telur ayam telah menetas. Jadi sulit untuk mempertahankan kekuatan tiang penyangga. Tapi tetap kembangkan semangat kita. Perluas pengetahuan kita, campur semangat kita. Semangat generasi muda, semangat moral. Semangat generasi yang membawa perubahan. Mungkin hanya pidato singkat ini yang bisa saya sampaikan. Dengan kerendahan hati, saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan pada pidato saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.